Selamat siang anak-anak. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai lensa. Mari kita lihat lensa berikut ini. Lensa ini terdiri dari dua kaca. Ini kaca dari sebelah kanan dan kaca dari sebelah kiri. Kalau kaca di sini akan berupa lingkaran, maka fokusnya ada di sini. Sedangkan kaca yang ini akan memiliki fokus di sini. Sehingga lensa memiliki dua fokus, f1 dan f2. Mari kita lihat macam-macam lensa cembung. Lensa cembung sering disebut dengan lensa positif. Bentuk lensa cembung beragam. Ini bentuk biconvex. Sedangkan ini plane convex, artinya datar cembung. Sedangkan ini adalah cembung cekung. Berikutnya lensa cekung yang sering disebut lensa negatif dengan macam-macam bentuk seperti berikut. Nah, anak-anak dalam menggambar lensa cembung atau lensa positif sering cukup kita tuliskan dengan tanda positif atau digambarkan seperti ini. Jadi lensa cembung bisa digambarkan hanya dengan tanda positif seperti ini atau seperti ini lensa cembung. Sedangkan lensa cekung atau lensa negatif cukup kita bisa menggambarkan dengan memberi tanda negatif atau tanda cekung seperti ini. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan menggambar bayangan pada cermin cembung. Sifat dari cermin cembung karena dia lensa positif, sifatnya sama dengan cermin cekung, di mana cermin cekung memiliki fokus positif. Kita lihat gambar dari lensa cembung ini. Kita akan letakkan benda. Misalkan benda berada di sini, berarti benda berada di ruang 1. Bila berada di sini, benda berada di ruang 2. Dan bila berada di sini, benda berada di ruang 3. Kita misalkan benda berada di ruang 2. Kita gambar bendanya. Benda dalam keadaan tegak. Kita akan gambar sinar yang pertama. Sinar dari atas benda menuju lensa. Kita ketahui cahaya yang melalui dua medium dari udara ke kaca ke udara, dia akan mengalami pembiasan. Ya, dia akan dibelokkan. Ini cahaya tadi akan dibelokkan menuju fokus atau melalui fokus. Nah, lalu sinar yang kedua bisa kita ambil langsung melalui optik dari atas benda, sinarnya dari atas benda. Ya. Kita bisa menemukan perpotongan dari kedua sinar bias ini. Disinilah perpotongannya. Maka ini adalah bayangannya. Oke. Nah, ini adalah bayangannya. Bayangan yang dihasilkan berada di ruang 3. Benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Maka berlaku ruang benda ditambah ruang bayangan jumlahnya harus 5. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Ya. Selanjutnya bagaimana menggambar bayangan pada lensa cekung? Nah, ini lensa cekung tandanya negatif, sifatnya sama dengan cermin cembung. Cermin cembung memiliki fokus negatif. Kita coba gambar. Kita gambar di sini boleh, di sini ya. Oke, kita gambar bendanya. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari fokus. Ini seolah-olah dari fokus, begini. Kita tarik ke sana. Jadi dibelokkannya tidak ke sini tapi ke sana. Dari fokus. Sinar yang kedua sama kita ambil dari pusat optiknya. Ternyata perpotongannya ada di sini. Berarti bayangannya diperkecil, tegak. Ya, berarti bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Sama dengan cermin cembung. Sifat bayangan yang dihasilkan hanya satu
macam saja, yaitu bayangannya maya, tegak, diperkecil. Oke. Nah, anak-anak, pada lensa berlaku rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan pada cermin. Oke, pembelajaran berikutnya kita akan mencoba menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita akan menerapkan rumus yang sudah kita miliki. Sebuah contoh soal dikatakan bahwa ada sebuah benda yang diletakkan di depan lensa cembung sejauh 15 cm. Jika fokus lensa 10 cm, tentukan jarak bayangannya dan tentukan sifat bayangannya. Seperti biasa dalam mengerjakan IPA, kita harus menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal ini yang diketahui adalah sebuah benda diletakkan di depan benda, berarti jarak benda, SO, objek, sebesar 15 cm. Lalu fokus lensa, fokus dituliskan dengan F sebesar 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan, jarak S, image bayangan. Oke, penyelesaiannya rumus yang sudah kita miliki kita tuliskan saja. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kita masukkan 1/F dengan kita ganti angka 10. Jarak bendanya adalah 1/15 ditambah 1/SI. SI mau kita cari, maka 1/15 kita pindahkan ke ruas kiri. Dari positif, dari kanan pindah ke kiri menjadi negatif. Ini positif 1/10 1/SI. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan, kita jadikan 30. Ini berarti kita kalikan dengan 2. Ya. Ini kita kalikan dengan 3. Oke, menjadi 1/SI. 3 min 2 menjadi 1. Maka SI adalah 30 cm. Sifat bayangannya berarti kalau bendanya mula-mula 15 cm menjadi 30 cm, berarti sifat bayangannya diperbesar. Ya. Berarti kalau fokusnya 10 cm, jarak bendanya 15 cm, berarti benda ada di ruang 2. Berarti sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar.